warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Afif Amin Masfa. Di sini saya ingin membahas materi tentang adab kepada orang tua dan guru. Ya, langsung saja kita ke pembahasannya. Yang pertama, bagian A. Pengertian akhlak kepada orang tua. Akhlak berasal dari bahasa Arab, yaitu al-khuluq. Al-khuluq yang mempunyai arti watak, tabiat. Secara istilah, akhlak menurut Ibnu Maskawi adalah sesuatu keadaan bagi jiwa yang mendorong ia melakukan tindakan-tindakan dari keadaan itu tanpa melalui pikiran dan pertimbangan. Sedangkan yang dimaksud kedua orang tua adalah bapak, ibu, baik itu dari keturunan atau senasab atau susuan, baik keduanya orang muslim ataupun kafir. Termasuk juga kedua orang tua adalah nenek dan kakek dari kedua belah pihak. Menurut Ad-Durjani, birrul walidain adalah menghormati dan berbakti kepada kedua orang tua. Menurut Imam Syafi'i, birrul walidain adalah berbakti kepada orang tua baik yang masih hidup ataupun yang sudah mati ataupun meninggal dunia. Menurut Muhammad Abduh, birrul walidain adalah taat melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh kedua orang tua dalam kebaikan. Menurut Ibnu Qayyim, birrul walidain adalah berbakti kepada kedua orang tua semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi, bisa disimpulkan bahwa akhlak kepada orang tua adalah menghormati dan menyayangi mereka berdua dengan sopan santun dan berbakti kepada keduanya dalam keadaan hidup ataupun sudah meninggal dunia. Selanjutnya itu bagian B, yaitu kewajiban berbakti kepada orang tua. Berbakti atau albir adalah kata yang mencakup kebaikan dunia dan akhirat. Berbakti kepada orang tua adalah dengan berbaik kepada keduanya, memenuhi hak-hak keduanya dan mentaati keduanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra, "Wabil walidaini ihsana." Artinya, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Hal ini menunjukkan bahwa akhlak menghormati orang tua adalah sesuatu hal yang sangat penting yang dianjurkan oleh Rasulullah kepada umatnya. Adapun akhlak anak terhadap orang tua adalah sebagai berikut. Yang pertama, sayangilah mereka, cintailah mereka, hormatilah mereka, patuhlah kepada mereka, dan rendahkan dirimu. Ketahuilah bahwa kita hidup bersama orang tua merupakan nikmat yang luar biasa. Kalau orang tua kita meninggal, alangkah sedihnya hati kita karena tidak ada yang dipandang lagi. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan supaya kita jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kita berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman pula, "Fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima." Artinya, maka janganlah kamu mengatakan "ah" kepada orang tua dan janganlah membentaknya dan ucapkanlah kepada keduanya dengan perkataan yang mulia. Kita juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merendahkan diri terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil." Bagian C, yaitu contoh berbakti kepada orang tua. Beberapa contoh sikap dan patuh kepada orang tua yaitu yang pertama, memperhatikan apabila dinasihati. Yang kedua, rajin sholat dan belajar untuk memenuhi harapannya. Yang ketiga, berusaha membantu sesuai dengan kemampuan kita. Yang keempat, tidak mengatakan "ah" atau membentak-bentak. Yang kelima, mendoakannya ketika sholat. Yang keenam, mendengarkan ketika dinasihati. Yang ketujuh, berjabat tangan ketika pagi dan sore. Selanjutnya itu bagian D, adab terhadap guru. Guru merupakan orang tua kedua kita. Mereka lah yang berjasa dalam mendidik kita setelah orang tua. Ilmu yang kita peroleh saat ini tidak lepas dari peranan seorang guru. Seseorang dapat membedakan baik dan buruk karena ilmu. Islam meletakkan ilmu di atas yang lainnya, dan Islam juga meninggikan derajat orang yang berilmu dibanding yang lain. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya Umamah al-Bahili berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Kelebihan orang alim atau ulama atas ahli ibadah seperti kelebihanku atas orang yang paling rendah di antara kamu." Kemudian baginda bersabda lagi, "Sesungguhnya para malaikat dan penduduk langit dan bumi hingga semut dalam lubangnya serta ikan bersolawat
untuk orang-orang yang mengajar kebaikan kepada manusia. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Selain itu, biasanya orang tidak memiliki banyak waktu untuk mengajarkan berbagai macam ilmu kepada anaknya. Maka dari itu, peran guru adalah mengajarkan berbagai macam ilmu setelah hormat dan taat kepada orang tua. Setiap muslim wajib hormat dan menghargai gurunya, karena gurunya merupakan orang yang perannya sangat penting dalam mendidik kita. Oleh karena itu, sudah seharusnya seorang siswa menghargai dan menghormati gurunya. Orang yang berilmu tidaklah pandai begitu saja tanpa proses belajar. Proses belajar bisa dilakukan secara formal maupun non-formal. Proses belajar biasanya membutuhkan pembinaan yang biasa disebut guru, yang mempunyai andil besar dalam proses belajar. Guru akan membukakan pintu-pintu ilmu lain baginya, yang menunjukkan bila kita salah agar tidak tergelincir pada kekeliruan. Hendaknya orang yang sedang belajar dan berilmu itu bersikap baik terhadap guru. Cara yang dapat dilakukan untuk menghormati guru adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengucapkan salam saat bertemu dan menjawab salam ketika guru memberi salam. Yang kedua, berbicara dengan santun, tidak berteriak-teriak dan memotong pembicaraannya. Ketiga, mengajarkan tugas atau pekerjaan rumah dengan jujur dan amanah. Yang keempat, memperhatikan penjelasan guru saat guru menjelaskan dan tidak mengganggu teman yang sedang memperhatikan penjelasan guru. Yang kelima, tidak berjalan di depannya atau membelakanginya. Yang keenam, tidak duduk di tempatnya. Yang ketujuh, mendoakan guru. Selanjutnya, yang terakhir yaitu manfaat hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Manfaat hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru adalah sebagai berikut. Yang pertama, semakin mendekatkan diri kepada surga. Yang kedua, disayangi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW. Yang ketiga, dijauhkan dari api neraka. Yang keempat, dicintai dan disayangi orang tua dan guru. Yang kelima, menjadikan orang lain hormat. Yang keenam, menumbuhkan kewibawaan. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Salah khilaf mohon dimaafkan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.